kasih. Di sini saya Nurul Azmi akan melanjutkan pemaparan untuk LO5 mengenai price environment. Nah, jadi seperti yang kita tahu, price itu merupakan salah satu aspek yang paling intangible dalam bauran pemasaran. Nah, kalau misalnya di price environment ini, kita dapat temukan dalam bentuk sign atau tanda, kemudian bisa juga dalam bentuk tag, atau yang bisa kita temukan di kemasan produk ataupun di price tag dari produk, atau bisa juga berupa simbol, bahkan bisa juga berupa perkataan yang diucapkan oleh salesperson ataupun yang biasa kita dengar di iklan. Kalau misalnya iklan tersebut mengatakan harganya berapa untuk sebuah produk gitu. Nah, sekarang kita masuk materinya. Nah, di sini ada variabel dalam price environment yang dinamakan dengan external reference price. Nah, di sini perusahaan itu melakukan perbandingan eksplisit terhadap harga yang dicantumkan di dalam iklan ataupun di daftar katalog maupun di toko tersebut, di toko di perusahaannya gitu. Nah, contohnya itu misalnya harga yang ditetapkan dari pabrik atau yang disarankan itu misalnya 5.000 untuk satu produk. Nah, tapi di toko itu dia menerapkan harganya itu di bawahnya, kayak misalnya 4.800 nih, misalnya lagi promo. Nah, di situ kan ada perbandingan antara harga retailnya dan juga harga khusus di toko tersebut. Nah, dengan adanya perbandingan harga tersebut, seperti perbandingan dari external reference price ini, maka daya tarik dari konsumen untuk membeli produk tersebut itu akan meningkat kayak gitu. Nah, kemudian ada juga proses komunikasi dari informasi harga. Nah, hal ini tuh akan mempengaruhi consumer affect dan cognition yang akhirnya berpengaruh juga ke consumer behavior terhadap pembelian suatu produk gitu. Misalnya ada toko yang melakukan pemberian informasi itu secara keseluruhan, kayak misalnya produk ini tuh harganya segini, produk ini tuh harganya segini gitu. Tapi ada juga nih toko yang cuma ngasih tahu tuh setengahnya, maksudnya nggak secara sepenuhnya gitu. Kayak misalnya supermarket di section buah-buahan nih, mereka tuh hanya menginfokan misalnya 1 kilonya tuh 25.000, tapi kan nantinya konsumen itu perlu timbang buahnya tuh jadinya tuh berapa kilo, dan di situ tuh baru ditentuin berapa sih biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan buah tersebut. Nah, selain itu ada juga nih bahkan toko yang nggak sama sekali mencantumkan harganya. Jadi konsumen tuh harus nanya dulu ini tuh harganya berapa kayak gitu. Nah, di situ proses komunikasi informasi itu akan mempengaruhi keputusan akhir dari pembeli terhadap pembelian produk tersebut gitu. Nah, itu untuk LO5. Sekarang kita lanjut ke bahasan LO6 mengenai pricing strategy. Nah, jadi di sini kita akan bahas bagaimana rancangan strategi dari perusahaan untuk menetapkan harga suatu produk. Nah, untuk bahasan di LO ini kita akan menggunakan metode Six Stage Models. Tapi sebelum itu perusahaan harus memperhatikan general situation-nya. Nah, di sini ada 3 general situations. Yang pertama, perusahaan itu harus menetapkan harga untuk setiap adanya produk baru yang diluncurkan. Nah, hal ini udah pasti tentu ya. Nah, beda dengan yang kedua dan ketiga. Ini tuh bersifat tentatif dan situasional. Perusahaan itu juga dapat mempertimbangkan adanya perubahan harga yang sebelumnya telah ditetapkan nih, baik itu perubahan untuk jangka panjang maupun untuk jangka pendek aja. Nah, untuk detailnya kita akan bahas ke Six Stage Models-nya. Nah, di sini ada 6 tahapan sesuai dengan namanya. Yang pertama itu perusahaan harus menganalyze consumer product relationships-nya, kemudian analyze juga environmental situation-nya, baru perusahaan determine the role of price in marketing strategy, dan juga estimate relevant production and marketing costs. Baru kemudian set pricing objectives-nya, dan akhirnya mendevelop pricing strategy dan juga ngeset price-nya itu berapa. Nah, kita langsung masuk aja ke bagian yang pertama, yaitu analyze consumer and product relationships. Nah, di sini itu konsumen itu dibagi ke dalam beberapa tipe nih, kayak misalnya money cost, time cost, cognitive cost, dan juga behavioral cost. Tapi sebelum menentukan consumer cost mana sih target pasar kita tuh di mana, kita tuh perlu tahu juga nih analisis
analisis yang secara umumnya, di antara lain tuh kayak pertanyaan-pertanyaan mengenai apa saja benefit yang akan didapatkan oleh konsumen ketika membeli atau mendapatkan suatu produk ini. Kemudian adakah hubungan yang erat antara produk dan juga konsumennya, seperti seberapa sering sih produk ini akan digunakan oleh konsumen, apakah produk ini akan terus dibelanjakan atau dipakai secara terus-menerus dan secara berkelanjutan oleh konsumen, dan juga jika lebih spesifik lagi tuh bisa juga mempertanyakan apakah ada psychological dan juga social significance terhadap konsumen yang ditimbulkan dari produk yang dibelinya itu atau tidak. Nah, setelah itu kita dapat menentukan consumer cost-nya nih, seperti yang dapat dilihat di bagian kanan. Di sini ada 3 langkah, 3 proses. Yang pertama, perusahaan itu mengestimasi sensitivitas target pasarnya terhadap money cost dulu. Nah, untuk sensitivitas target pasar ini mirip-mirip konsepnya dengan price elasticity. Jadi misalnya menentukan apakah produk ini tuh elastis atau enggak, bagaimana sih respons pasar terhadap adanya perubahan harga di produk tertentu, gitu. Kemudian untuk yang kedua, kompetisi pasar dalam bauran pemasaran. Nah, jadi di atas tadi sebenarnya kan kita bahas tentang money cost aja nih, tapi ternyata hal itu tuh sebaiknya nggak berdiri sendiri, jadi perusahaan juga harus memperhatikan quality-nya. Jadi nggak mesti harganya murah supaya laku, tapi juga harus menyeimbangkan dengan aspek lain kayak tadi yang quality-nya, kemudian brand equity-nya, dan juga service-nya seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga, di sini perusahaan juga harus memperhatikan nilai dan manfaat yang nantinya akan didapatkan dengan melakukan yang didapatkan oleh konsumen dengan melakukan pembelian produk antara secara offline ataupun secara online. Nah, di sini untuk poin ketiga kita bisa lihat di tabel sebelah kirinya. Di sini tabelnya menunjukkan 4 tipe dari cost dan juga perbandingan antara konsumen yang melakukan pembelian in-store dan juga secara online. Nah, di sini untuk yang money cost-nya itu mencakup biaya travelnya, kemudian harga produk itu sendiri, dan juga shipping charge-nya, seperti ongkos kirimnya, gitu. Di mana kalau misalnya in-store dan online store itu tuh beda-beda, mana yang lebih memerlukan biaya yang lebih tinggi dan juga lebih rendahnya. Begitu juga dengan time cost, di sini mencakup shopping time-nya, kemudian travel time-nya, dan juga delivery time-nya. Di situ juga dibandingkan nih antara in-store dan juga online store. Kemudian untuk yang ketiga, cognitive cost-nya yang meliputi shopping skill dari konsumen, kemudian decision making effort-nya, dan juga perceived risk-nya yang diterima. Nah, di sini ternyata untuk ketiga aspek tersebut sama-sama lebih tinggi kalau misalnya melakukan pembeliannya itu secara online. Nah, untuk yang terakhir itu ada behavioral cost-nya, yaitu contohnya energi yang dikeluarkan untuk traveling, untuk shopping, dan juga effort ketika kita ingin mengembalikan barang apabila diperlukan. Nah, gitu. Sekarang kita masuk ke step yang kedua, yaitu menganalisis situasi environmentalnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan karena perusahaan itu nggak bisa memperhatikan biaya khusus dari produknya aja, tapi juga harus melihat situasi eksternal dari perusahaan itu. Nah, di sini di bagian yang sebelah kiri dulu kita dapat melihat ada 4 poin nih yang perlu diperhatikan oleh perusahaan secara manual, dimonitornya itu secara manual, dan ketika ada perubahan itu harus cepat-cepat perusahaan itu melakukan penyesuaian. Di sini yang pertama ada tren ekonominya, apakah sedang baik atau sedang buruk, misalnya sedang resesi, seperti itu. Kemudian situasi politiknya, apakah sedang stabil atau sedang ada kampanye-kampanye, atau sedang banyak demo, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada perubahan sosial. Lalu ada yang terakhir adalah hukum dan perundangan yang terkait dengan proses atau pengelolaan unit usaha. Nah, selain dari 4 poin tersebut, ada juga nih faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama, ada jumlah pesaing, terutama yang memiliki produk yang serupa. Kemudian yang kedua, lokasi dari pesaing tersebut, apakah masih ada di dalam satu kawasan atau sudah berbeda kawasan, kemudian berdekatan atau berjauhan. Dan yang ketiga adalah kondisi untuk memasuki industri terkait. Nah, hal ini akan mengindikasikan apakah ada potensi penambahan jumlah pesaing ataukah
jumlah pesaing ini kira-kira akan segitu-segitu aja gitu. Kemudian untuk yang keempat, perusahaan juga harus mempertimbangkan kekuatan finansial dari pesaingnya. Kira-kira tuh apakah lebih di atas dari perusahaan kita atau setara atau lebih rendah gitu. Kemudian untuk yang terakhir yaitu reaksi historis pesaing terhadap adanya perubahan harga di pasar, baik itu disebabkan oleh perusahaan kita ataupun pesaing lainnya gitu. Nah, oke, kita masuk ke step selanjutnya, yaitu untuk yang ketiga, determine the role of price in marketing strategy. Nah, di sini kita menentukan nih peran dari harga di strategi pemasaran itu apa gitu? Apakah kita ingin menetapkan harga yang rendah karena produk kita itu produk yang sangat mudah dijumpai di pasar, kemudian banyak pesaingnya, jadinya sangat wajar ketika perusahaan menetapkan harga yang rendah karena harus menetapkan harga yang kompetitif supaya dapat tetap bertahan di pasar atau dapat memenangkan pasar bahkan. Nah, kemudian bisa juga nih ternyata dari hasil penentunya itu produk itu ditetapkan dengan harga yang tinggi karena produk tersebut tuh dapat memunculkan prestis bagi para konsumennya, dari para pembelinya, dan selain itu produk tersebut misalnya memiliki convenience yang sangat baik kayak gitu sehingga harganya tuh tinggi karena cost lainnya juga tinggi. Nah, hal ini juga berhubungan nih dengan stage yang berikutnya, yaitu perusahaan itu mengestimasi dulu biaya relevan terhadap biaya produksi dan marketing yang dikeluarkan untuk peluncuran produk tersebut. Jadi harga yang ditetapkan untuk produk tersebut itu harus tidaknya menutupi dari variable cost dari marketing dan juga produksi. Jadi sebagai batas bawahnya gitu. Kemudian yang kelima, perusahaan juga harus set pricing objectives-nya. Nah, pada umumnya perusahaan itu menetapkan objektifnya itu adalah untuk mencapai target dari return on investment atau persentase keuntungan dari laba keseluruhan dan juga biaya keseluruhan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, kita masuk ke step yang terakhir di sini ada develop pricing strategy dan juga set prices. Nah, untuk pengembangan strategi ini kita perlu memperhatikan 3 hal dulu nih. Yang pertama, harga yang ditetapkan harus memenuhi target laba yang udah ditentukan dan juga memenuhi objektif yang telah ditentukan di step-step sebelumnya. Kemudian yang kedua, perusahaan juga harus menyesuaikan harga kompetitif nih dengan pesaing-pesaingnya melalui strategi bauran pemasaran dan juga positioning. Nah, tadi kan kita udah sedikit singgung nih kalau misalnya perusahaan itu nggak bisa cuma mengandalkan aspek price-nya aja, harus juga perhatikan aspek bauran pemasaran yang lain gitu. Nah, untuk yang ketiga, harganya itu juga sebaiknya memenuhi permintaan konsumen berdasarkan consumer cost-nya yang telah dianalisis sebelumnya, target pasarnya itu masuk ke consumer cost-nya yang mana, dan penetapannya itu bisa beda-beda dan bisa seragam, dan value yang akan mereka peroleh. Jadi nggak bisa harganya tinggi padahal value-nya rendah. Jadinya di situ kan ada gap yang besar dan kemungkinan nggak memenuhi permintaan konsumen gitu. Nah, selain dari 3 hal itu, ada juga nih contoh strategi dari pemasangan harga yang dapat diterapkan oleh perusahaan dalam jangka panjang. Di sini ada penetration price dan juga skimming price. Kalau misalnya penetration price itu perusahaan menetapkan harga yang rendah dulu nih awalnya, baru nanti secara bertahap meningkatkan harganya dari waktu ke waktu. Nah, sebaliknya kalau misalnya skimming price itu awalnya harganya tinggi dulu, baru nanti secara bertahap menurunkan harganya sampai ke titik batas minimumnya yang udah ditetapkan di strategi perusahaan itu gitu. Nah, selain itu yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah mereka harus memahami kalau harga ini tuh belum tentu menjadi harga fix sampai produk ini tuh selesai diluncurkan kayak gitu. Karena bisa aja nantinya ada penyesuaian harga, ada perubahan yang berkali-kali, dan hal itu tuh disesuaikan dengan adanya perubahan perilaku konsumen, kemudian lingkungan, kompetisi, biaya dari produksi dan juga pemasaran, dan juga strategi-strategi terkait, dan juga objektif dari set pricing itu tadi dari sebuah perusahaan. Nah, itu aja dari LO6 dan chapter 18. Selanjutnya kita akan masuk ke chapter 19 dan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih.